Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Purnomo Sidik Permono, SPD MPD, dan Bapak Sungkowo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Olahraga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gracie Marcella dengan nomor induk mahasiswa 6301420024. Di sini saya akan memaparkan mengenai bisnis aparel yang akan saya buat. Tetapi dalam bisnis ini saya belum menemukan nama untuk bisnis ini. Maksudnya apa ya, kayak kayak judul judul atau nama dari bisnis yang akan saya buat ini mengenai aparel, karena saya belum menemukan mengenai filosofi yang tepat untuk bisnis saya ini. Jadi langsung saja ke gambarannya. Bisnis aparel ini mulai berkembang dan dikenal lebih luas di Indonesia pada tahun 2005. Awal mulanya pada saat beberapa brand lokal clothing line asal Bandung mulai melakukan promosi lebih gencar di berbagai media dengan menggajet beberapa artis dan selebritis di tanah air. Promosi brand lokal tersebut akhirnya berbuah manis. Produk clothing line tersebut mulai dikenal oleh masyarakat seperti Cosmic yang berkolaborasi dengan Naif, Oval dengan Milo, atau Gold Incorporated dengan Coil pada tahun 2007. Untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Geek Fest, yaitu sebuah expo distro lokal yang cukup menarik. Bisnis aparel olahraga ini bisa menjadi peluang di era sekarang, karena bisnis ini tuh bisa berjalan dengan baik dan potensial jika kita dapat menawarkan produk ini karena memberikan nilai lebih dan manfaat bagi para konsumen dalam hal olahraga khususnya. Bisnis aparel ini merupakan salah satu bisnis yang populer di kalangan anak muda. Hal ini tuh ditunjukkan dengan banyaknya permintaan akan pakaian dengan desain yang trendy dan kreatif. Salah satunya adalah permintaan pakaian olahraga yang tren dan modern. Nah, tujuan dari bisnis aparel ini yaitu yang pertama, untuk berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan fashion bagi masyarakat khususnya di dunia olahraga. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, itu mendapatkan keuntungan atau laba dari bisnis tersebut. Yang kelima, menjalin persahabatan antara pelanggan dan wirausahawan. Nah, selanjutnya yaitu visi dan misi dari bisnis aparel ini. Visinya itu mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion yang up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan berolahraga. Jadi kadang setiap era itu gaya fashionnya itu selalu berbeda. Nah, dalam aparel ini visinya itu untuk mengikuti tren di zaman sekarang atau kedepannya gitu. Misi yang pertama itu memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan pengusaha sejenis dan menjalin persahabatan dengan pelanggan. Dan yang terakhir itu menyediakan produk yang paling terbaru. Yang selanjutnya itu aspek produksi. Mengenai lokasi usaha, lokasi yang dipilih itu merupakan tempat yang strategis. Di tempat biasa kalangan anak muda, remaja, dan dewasa melewati tempat tersebut. Dan lokasinya itu mudah terlihat dan berada di dekat jalan agar dapat dengan mudah dicari dan didatangi. Jadi kalau mau membuka usaha itu diusahakan tempatnya itu tidak yang pelosok gitu. Nah, ini rencananya tuh membuat lokasi usahanya tuh di Batang, di rumah saya sendiri itu kan dekat dengan kawasan apa ya, mudah terlihat gitulah intinya. Dan waktu operasional. Jadi nanti bisnis aparel ini tuh akan melayani operasional atau melakukan pelayanan itu dari pukul 9 pagi sampai 9 malam. Jadi di selain jam itu mungkin kayak admin atau saya sendiri pun tidak merespon saat di luar jam itu.
Sumber produksi. Untuk sumber-sumber bahan baku atau supplier pakaian mengambil dari supplier atau perusahaan yang sudah terbukti dan terjamin kualitas bahannya. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Sudah pasti bahannya bagus dan bahan pembuatan produk lebih lembut dan lebih nyaman ketika dikenakan setiap hari. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan tren paling terbaru. Nah, khususnya tuh bagi olahragawan yang membutuhkan kayak seperti jersey, shooting shirt, bahkan kaos kaki. Yang kedua itu memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Maksudnya itu kayak biar pelanggan itu puas membuat pakaiannya itu ke aparel kami. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dari bahan yang berkualitas. Terus sumber daya manusianya juga yang berkualitas. Nah, ini mungkin yang saya belum temukan SDM-nya, karena saya sendiri pun dalam hal mendesain pun kurang menguasai. Jadi perlu mencari SDM yang berkualitas. Kemampuan manajemen yang handal dan sangat mendukung kemajuan usaha. Selanjutnya, produk bertahan lama atau tidak mudah expired. Nah, kayak bisnis pakaian tuh enaknya seperti itu. Produk kalau misal nggak laku bisa dijual jauh-jauh waktu, maksudnya bertahan lama. Terus weakness atau kelemahan, persaingan bisnis yang cukup banyak. Nah, bisnis apparel ini tuh sudah banyak lah dibuka di berbagai daerah, khususnya di kota-kota besar seperti Semarang dan lain sebagainya. Tren yang terus berkembang. Jadi kita sebagai apa ya, wirausahawan harus selalu mengikuti tren yang berkembang di zaman sekarang. Yang ketiga, modalnya tuh cukup besar. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak peminat, khususnya masyarakat yang berada di lingkungan olahraga. Yang kedua, dengan adanya kreativitas dan inovasi desain fashion yang kita lakukan, bisnis apparel ini bisa menjadi sukses. Yang ketiga, kemudahan beriklan di berbagai penyedia layanan. Dan yang keempat, keuntungan yang didapat cukup besar. Selanjutnya ada ancamannya dalam bisnis apparel ini. Yang pertama, munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis yang berusaha menyaingi bisnis apparel ini dengan desain-desain terbaru. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar bikin desain ini terbaru, kemungkinan itulah yang bikin apparel kita tuh kayak tersaingi dengan apparel lain yang lebih mengikuti tren dengan desain-desain yang terbaru. Yang kedua itu resiko dalam mengelola keuangan. Proses keuangan manual dalam pengembangan bisnis bisa menjadi ancaman karena resiko seperti salah hitung, estimasi, dan juga kehilangan. Jadi harus teliti. Target konsumen. Konsumen yang ditargetkan dalam bisnis ini tuh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Khususnya tuh kepada mereka yang gemar olahraga, seperti atlet, pelatih, instansi olahraga, klub olahraga, dan lain sebagainya. Karena untuk memulai melakukan aktivitas olahraga, mereka membutuhkan produk yang sekiranya mendukung untuk aktivitas tersebut, seperti jersey, polo, kaos kaki, dan lain sebagainya. Proses promosi dan pemasaran. Dalam proses promosinya itu, saya akan membuat web resmi dan akun media sosial bisnis apparel sebagai web utama menjual dan melakukan promosi produk di media sosial ataupun pamflet. Jadi kalau pamflet itu kita menyebarluaskan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua ada mensupport event-event olahraga yang diadakan daerah ataupun instansi. Jadi kayak maksudnya mensupport itu mungkin kita bisa nih ngasih sponsor kepada instansi-instansi yang akan membuat event gitu. Nah, ini kurang lebih bahan baku yang dibutuhkan. Yang pertama ada cotton combat. Itu segini kira-kira satu rollnya harganya 94.000. Yang kedua ada polyester, harganya
satu rollnya kira-kira 86.000. Jersey itu 1 kilonya itu 80.000, jadi dry fit ya maksudnya. Terus tinta itu paketan 6 botol tuh 400.000, plastiknya satu paknya tuh 12.000, kantong kertasnya satu paknya 15.000. Jadi totalnya untuk bahan bakunya tuh kurang lebih 3.090.000. Selanjutnya yaitu kebutuhan alat. Nah, alat-alat yang digunakan dalam berbisnis apparel ini yang pertama itu ada print DTG. Itu kisaran harganya tuh 6.500.000, ya cukup mahal. Yang kedua ada mesin press. Itu satu unitnya bisa sampai 7.200.000. Terus komputernya juga perlu, harganya kurang lebih 5 juta. Jadi total dari kebutuhan alatnya itu kurang lebih 18.700.000. Nah, kebutuhan pemasaran. Yang pertama tuh kebutuhan dalam promosi. Entah baik melalui media sosial ataupun pamfletnya itu kira-kira satu bulannya tuh 500.000. Terus untuk transportasi itu satu bulannya tuh 500.000. Jadi total kebutuhan pemasaran itu kurang lebih 1 juta. Nah, harga jual dalam produk ini yaitu yang pertama jersey satu stylenya itu kira-kira harganya 150 sampai 220.000. Terus t-shirt atau shooting shirt atau kaos polos gitu ya, itu satu piece-nya 65.000 sampai dengan 85.000. Shooting shirt itu satu piece-nya itu 65.000 atau sampai dengan 135.000. Polo satu piece-nya 65.000 sampai 85.000, dan kaos kaki satu pasangnya 10.000 sampai 25.000. Nah, ini tuh juga tergantung desainnya. Nah, ini contoh produk dan detail ukuran dari apparel ini. Ini ada jersey. Ini size jersey yang cowok, ini size jersey yang cewek. Kurang lebihnya seperti ini contoh produknya. Ini ada polonya seperti ini, t-shirtnya seperti ini, dan shooting shirtnya seperti ini. Nah, kesimpulan dari bisnis ini yaitu untuk memperkenalkan lebih detail tentang produk dari bisnis apparel. Isi dari presentasi ini yaitu terdiri dari perkenalan produk, rincian biaya yang dibutuhkan dalam produksi, dan analisis SWOT produk. Semoga presentasi ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, ini ada apa ya, nomor yang bisa dihubungi kalaupun berminat, ataupun intinya kalau berminat lah, ini saya sudah membuat akunnya. Ini alamatnya. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini slide-nya gimana? Oke.